Oh yes Lord. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Take heart, my sons. Take heart, my daughters. Kuatkanlah hatimu, anak-anakku. Kuatkanlah hatimu. Engkau menderita di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang engkau alami. Kecewaan, tekanan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, sakit, kesedihan, kesengsaraan, air mata, penolakan, kesendirian, bahkan dosa, kekalahan, kesulitan. Tapi aku berkata kepada engkau, hai anak-anakku, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan itu semua. Aku telah mengalami itu semua. Dan aku telah mengalahkannya. Aku telah mengalahkannya. Aku telah mengalahkannya. Tuhan, biarlah kami boleh mengaminkan firman-Mu, Tuhan Yesus. We want to take heart. Kami mau menguatkan hati kami. Untuk percaya penuh Tuhan bahwa di dalam segala hal yang tidak baik sekalipun dalam hidup kami, Engkau telah mengalami itu semua dan Engkau telah mengalahkan itu semua. Oleh sebab itu kami berharap dan percaya penuh bahwa kami pun telah menang Tuhan. Walaupun di dalam apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami seringkali melihat masih ada kekalahan dalam hidup kami. Masih ada kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Masih ada rasa cemas, masih ada rasa gelisah Tuhan. Bahkan kami masih takut Tuhan dalam banyak hal. Kami bahkan masih sakit Tuhan. Kami masih mengalami penolakan. Kami masih terluka dengan banyak hal. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa di mata-Mu kami adalah orang-orang yang telah menang di dalam Engkau. Kami bukan hidup dengan apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Kami hidup bukan dengan apa yang kami rasakan Tuhan, yang kami alami setiap hari. Tapi kami hidup sebagai manusia-manusia roh yang telah ditebus, yang telah dimenangkan, yang telah mengalahkan maut, yang telah hidup di dalam kemenangan Tuhan selama di dunia ini. Kami tahu Tuhan, walaupun kami masih menginjak dunia ini dan masih menginjak bumi ini, tapi roh kami telah bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu bahwa hidup kami telah ada dalam kekalahan bersama dengan Engkau. Kami tahu bahwa kami telah dimahkotai oleh damai sejahtera dan kemenangan Tuhan. Kami tahu bahwa Kristus telah menang di kayu salib dan sekali dan untuk selama-lamanya Tuhan. Bahwa tidak ada lagi yang sanggup untuk mengalahkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menguatkan hati kami. Seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Take heart. Kuatkanlah hatimu hai anak-anakku. Karena aku telah mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi satu apapun sungguhnya yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Tidak ada satu apapun juga sungguhnya yang dapat mengalahkan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang kuat Tuhan di dalam apa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Engkau telah mengalami kesendirian. Engkau bahkan sudah mengalami kegelisahan. Engkaulah yang pertama mengalami luka dan sakit. Bahkan yang paling sakit di antara yang pernah kami alami Tuhan. Engkaulah yang pernah ditinggalkan, ditolak. Engkaulah yang pernah dihina dan disiksa Tuhan. Engkaulah yang pernah Tuhan ditinggalkan sendiri Tuhan. Bahkan saat masa-masa yang paling sulit dalam hidup-Mu. Tidak ada satu hal apapun yang kami alami hari ini. Engkau tidak mengalaminya ya Tuhan. Bahkan Engkau telah dicobai. Sama seperti kami Tuhan. Masih dalam pencobaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau ada di dalam ini semua dan kami tidak sendiri Tuhan menghadapinya. Terima kasih. Oh Jesus, amin Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua tim musik yang sudah melayani dengan luar biasa Tuhan. Minggu demi minggu semua tim multimedia Tuhan. Aku sungguh sangat bersyukur untuk
mereka semua. Mereka di tempat ini bukan hanya bekerja dan bukan hanya melakukan pelayanan, tapi mereka di sini melayani Bapa mereka Tuhan, melayani Engkau. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan di tempat ini dengan hati yang penuh dengan cinta dan kasih, karena Engkau mengasihi dan mencintai mereka. Terima kasih karena kami akan selalu bersama Tuhan, bahkan sampai hidup kami Tuhan berakhir. Kami semua akan bersama-sama di surga nanti Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami adalah untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk orang-orang yang luar biasa ini. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you semua tim musik. Luar biasa. Thank you ya, kita kasih tepuk tangan ya untuk semua tim musik ya. Oke, dan juga tim multimedia, thank you semua, luar biasa. Thank you, siap minggu kalian semua melayani tempat ini. Ya, saya mau berterima kasih gitu secara pribadi, juga mewakili semua tim kepemimpinan, luar biasa, gak mudah. Ya, ada yang minggu pagi masih bisa bangun siang, dan kita minggu pagi maunya istirahat, tapi kalian setiap minggu ada tempat ini dan melayani dengan luar biasa. Sungguh saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kalian semua. Yang saya siapkan adalah firman yang saya mau teruskan dari apa yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Ya, sebetulnya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya tadi waktu kita menyembah Tuhan, tapi saya pikir nanti di waktu berikutnya ya, pada waktu saya mendapat kesempatan untuk berkhotbah lagi, saya akan menyampaikan firman Tuhan itu. Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang meneruskan dari apa yang sudah Pak Diki, Pak Yosef bagikan juga mengenai karakter. Saya percaya sekali bahwa ini satu hal yang baik juga buat kita semua di sini. Tapi satu hal yang saya mau tekankan buat kita semua di sini, take heart, saudara. Saya tahu di masa-masa sulit seperti hari ini, Tuhan mau kita percaya bahwa ini tidak melampaui kekuatan kita. Ini tidak melampaui batas kemampuan kita. Segala apa yang saudara alami dalam hidup ini, segala pencobaan, segala ujian yang kita alami tidak melampaui batas kekuatan kita. Saya tahu. Saya juga pernah mengalaminya saat saya mengalami masa sulit, saat saya mengalami tekanan dan mengalami hal yang berat dalam hidup saya. Sepertinya saya sudah hampir menyerah. Bahkan sepertinya saya bilang, Tuhan, Engkau bilang pencobaan yang aku alami itu tidak melebihi kekuatanku, tapi kok sepertinya aku sudah habis gitu. Aku sudah hampir mau menyerah dan aku sudah kehilangan kekuatan. Tapi di batas-batas akhir kekuatan kita saudara, bahkan di masa-masa yang kritis. Kalau saya lihat misalnya ini batas hidup kekuatan kita dan di sini itu adalah kejatuhan kita. Bahkan saat kita ada di sini saudara. Betul. Bahkan sepertinya Tuhan seringkali membiarkan kita untuk masuk ke satu, mendekat ke keadaan yang begitu kritis dalam hidup kita gitu. Ya. Banyak kali kita masih ada di titik seperti ini dan kita masih merasa kuat. Lalu kita merasa semakin lemah dan semakin habis. Akhirnya udah di batas akhir, kita di ujung. Bahkan mungkin kecondongan tubuh kita sudah hampir masuk ke sana. Tapi aku sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan saat kita jatuh, malaikat Tuhan menopang kita. Ini kita bicara bukan hanya kita sekedar mau menjatuhkan diri kita, tapi saat kita betul-betul lemah dan kita mulai menjatuhkan diri kita, saya percaya ada tangan Tuhan yang menopang. Saya nggak pernah mengalami masa-masa dalam hidup saya betul-betul seperti itu, saudara. Tapi saya tahu bahwa saya pernah terjun bebas. Bukan karena saya mau, tapi keadaan yang begitu berat yang menekan saya sampai saya merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan. Begitu lemahnya saya sampai akhirnya saya terjun bebas dalam arti secara jiwa, secara emosi. Ya, saya bersyukur sekali bukan jatuh bebas, terjun bebas secara fisik. Ya walaupun sempat terlintas dalam pikiran saya berulang kali. Tapi saya bersyukur sekali bahwa di masa-masa kritis seperti itu, betul, malaikat Tuhan dan tangan Tuhan menopang hidup saya. Itulah yang membuat hari ini kalau saudara tanya apa pelajaran yang bisa saya dapatkan secara pribadi dalam masa-masa sulit dalam hidup saya. Saat doa sepertinya tidak dijawab. Saat kesungguhan hati kita pun sepertinya tidak ada hasilnya. Saat kemurnian hati kita bahkan kekudusan kita pun seperti sudah menjadi sesuatu yang melelahkan untuk kita lakukan.
Saat semua firman bahkan yang kita dapatkan, yang kita renungkan, yang kita pikirkan itu hilang saudara. So tidak ada lagi dalam pikiran kita. Saat kita mau melakukan sesuatu yang baik, yang keluar sesuatu yang buruk. Karena begitu lemahnya tubuh kita dan jiwa kita. Kalau saudara bertanya pada waktu masa-masa seperti itu, apa yang saya bisa belajar? Cuman satu saudara. His grace is real. Anugerahnya itu nyata saudara. Ini tidak ada di tempat yang lain. Saya selalu bicara firman tentang anugerah dari awal tahun yang lalu. Saya nggak pernah menyadari bahwa firman yang saya sampaikan itu ada untuk saya sendiri. Saya mendapatkan tentang Tuhan sudah ada di masa depan. Mungkin saudara pernah ingat di khotbah-khotbah yang lalu. Bagaimana Tuhan itu tidak pernah terkejut dengan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan kita itu sudah menjadi rumah baginya, yang seburuk apapun rumahnya, dia sudah memilih untuk dia tinggal di sana. Ya, bahkan saya juga menyampaikan satu firman yang kalau saudara ingat saat Yakub meletakkan kepala di atas batu, dan kemudian disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Di masa-masa yang begitu sulit, dia bertemu dengan Tuhan. Dia melihat ada tangga yang naik ke surga. Sampai dia pikir Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah-tengah tempat yang tidak enak seperti ini. Apa betul Tuhan ada di sini? Sudah mungkin ingat atau sudah lupa. Nggak apa-apa juga kalau lupa. Tapi itu firman yang saya sempat bagikan waktu itu. Ya, bagaimana judulnya adalah Allah ada di sini. Benar nih Tuhan ada di sini. Malah di tempat itulah dia menyebut battle. Hari ini kalau kita menyebut battle, gereja battle, apa segala macam battle, itu bukan tempat yang nyaman saudara. Battle itu bukan tempat yang enak seperti Kanaan. Battle itu tempat di mana Yakub bahkan tidur pun meletakkan kepalanya bukan di atas ranjangnya tapi di atas batu. Tempat di mana dia sedang berlari dari rumahnya karena dia sudah menipu bapaknya. Tempat di mana dia sedang berlari dari rumahnya untuk mencari tempat di mana dia bisa tinggal saat dia takut dibunuh dan dikejar-kejar oleh kakaknya karena dia mengambil hak kesulungan yang sebenarnya milik kakaknya. Saudara, firman yang seperti itu berbicara dalam hati saya di akhir-akhir tahun begitu banyak. Ternyata pada waktu saya mengalami masa sulit di pertengahan tahun ini, saya tahu persis bahwa itu adalah untuk saya. Tetapi saudara, itu pun bahkan saat saya mengalaminya, ya, itu sepertinya tidak lagi berbicara banyak buat saya. Grace adalah satu keadaan di mana tidak ada lagi satu pijakan buat kita untuk berpijak, saudara. Grace itu adalah tempat di mana tidak ada lagi satu pegangan yang kita bisa pegang selain daripada apa? Selain daripada, ya Tuhan, terserah apapun yang terjadi, terjadilah. Itulah grace. Bahkan sampai hari ini saat saya mendengar lagu Oceans, saya mendengar lagu yang tadi dinyanyikan, Take Heart, when hidup kita itu wage war, penuh dengan peperangan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ada rasa takut dalam hati saya. Takutnya apa? Takut saya mengalami lagi masa-masa yang seperti itu. Tetapi saya tahu persis di masa yang seperti itu pun, ya saya bisa melihat manisnya. Jadi bittersweet itu yang saya ngomong berulang kali. Saya nggak ngerti, saya nggak mau kembali ke masa-masa itu. Tetapi kalau saya renungkan, masa-masa itu masa-masa yang manis. Di mana saya itu bisa melihat anugerah demi anugerah setiap hari. Saat saya keluar dari apartemennya anak saya, untuk saya olahraga lari saja itu begitu penuh ketakutan, begitu butuh anugerah. Tapi saat saya berlari, Tuhan memberikan saya kekuatan, memberikan saya damai sejahtera. Dan itu terjadi hampir setiap hari saudara. Pada waktu sore hari sampai ke malam hari, ada ketakutan dalam diri saya, tapi Tuhan membuat itu bisa melewat, saudara. Ya, saya nggak tahu bahwa itu satu hal yang aneh yang saya rasakan. Sesuatu yang tidak enak, tetapi sesuatu yang membuat saya mengerti bahwa itulah masa-masa di mana semua lagu yang saya dengar, semua lirik yang saya lihat dari lagu-lagu yang pernah dan sering saya nyanyikan berbicara begitu kuat. Berbicara bergema begitu kuat. Saya bilang night, even in the night, ya, highs and lows itu lagu yang paling saya suka, saudara. Tapi saya tidak pernah begitu menyadari sepenuhnya saat saya mengalami masa-masa sulit bahwa highs and lows itu lagu yang menakutkan,
tapi juga menguatkan. Saudara tahu, saya jujur, ya, bahkan hari ini pun pada waktu saya mendengar lagu Highs and Lows, saya langsung, hati saya itu rasa ada takut. Saya mau dengar highs-nya aja, tapi ada and lows. Itu membuat saya begitu, tapi saya tahu persis, even in the low of my heart, of my life, His grace is full. Anugerahnya itu sempurna. Tuhan membawa Musa sampai ke titik di mana dia di batas ujung Laut Teberau. Tuhan membelah Laut Teberau bukan saat Musa masih jauh. Mungkin kalau saya jadi Musa, saya pikir lebih baik saat jauh laut itu sudah terbelah. Tapi tidak, saudara. Tuhan membiarkan Musa ada di titik di ujung laut itu. Dan dia menghadap ke begitu besarnya samudra. Itu laut, saudara. Ya. Dan kemudian terdengar deru, ya, chariots, pasukan Mesir mendekat. Semua orang berteriak. Apakah saudara menyadari bahwa masa itu bangsa Israel itu bisa haleluya menyanyi-nyanyi di waktu itu? Apakah saudara tahu bahwa bangsa Israel waktu itu bisa begitu rohaninya dan Musa, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tidak, saudara. Semua orang berteriak. Anak-anak menangis. Bahkan kambing domba pun mengembik. Mungkin sapi pun mungkin mengerang. Semua berteriak dan semua kacau, saudara. Bahkan semua orang mungkin mau menyalahkan Musa. Musa, kamu bawa kami ke sini untuk mati. Dulu waktu di Mesir, Mesir masih kasih kami makan. Tapi sekarang Mesir mau membunuh kami dan kamu membawa kami ke depan samudra laut yang begini besar. Saudara, itu bukan hanya satu orang yang bicara begitu. Itu ribuan orang. Dan pada waktu Musa ada di posisi terjepit dan dia berada di pinggir samudra itu. Firman Tuhan mengatakan dia turun ke air. Terbuka, dia turun ke air. Artinya dia tidak berpijak di tanah yang kering. Musa sudah turun ke air. Jubahnya sudah basah, saudara. Dan dia berjalan dan dia hanya tahu, Tuhan, kalau Engkau bilang aku harus mengangkat tongkatku, aku akan angkat. Tapi Tuhan menyuruh dia masuk ke dalam air. Dan saat di masa detik paling ujung, tidak ada lagi satu apapun yang bisa dipegang oleh Musa. Tidak ada satu apapun yang dia bisa harapkan. Bahkan pijakannya pun sudah air. Yang depannya adalah deru samudra dengan angin yang begitu besar. Disitulah dia hanya menghadap pada Tuhan. Tuhan, kalaupun sampai harus mati, sudah ini mati. Tapi inilah yang saya mau lakukan seperti apa yang Kau perintahkan. Aku mau percaya kepadamu. Dan disitulah laut terbelah. That's grace. That's grace. Even kita sekarang berpikir, Tuhan, aku mau hidup yang selalu nyaman dan selalu enak. Tapi apa sudah tahu bahwa kalau kita, Tuhan, aku mau melihat kasih karunia-Mu, itu satu doa yang berbahaya, saudara. Terus terang. Saya hari ini berdoa pun mikir, nyiapkan firman pun mikir, karena saya pikir apakah yang saya doakan jangan-jangan ini adalah bukan jangan-jangan akan menjadi jawaban doa buat saya. Firman yang saya sampaikan ini akan menjadi satu latihan buat saya juga untuk saya menghidupinya. Saudara, tapi tetap tidak ada cara lain. Saya hanya perlu untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Saat kita bilang, Tuhan, I need your grace. Your grace is sufficient to me. Apakah sudah tahu bahwa saat Paulus bicara grace, itu saat dimana dia sedang dalam masa-masa yang tidak mudah. Dia menulis itu bukan saat dia ada di ranjangnya enak, di rumahnya enak. Dia menulis itu saat dia apa? Sedang telanjang, sedang terdampar, lapar, sedang baru saja dilempari batu dengan luka-luka di tubuhnya yang masih belum kering. He said grace in the time of that. Di waktu-waktu seperti itu. Kita selalu meringankan kata anugerah, tapi saya percaya sekali bahwa anugerah itu memang ada untuk masa-masa sulit. Saya betul-betul mengharap kita semua di sini bisa menghargai apa itu anugerah, ya. Apa itu anugerah? Anugerah bukan hanya sekedar pengampunan, betul, pengampunan dosa adalah satu anugerah terbesar yang kita bisa terima dari Tuhan.
Tapi anugerah yang lain yang Dia berikan dalam hidup kita adalah anugerah di masa-masa kita ada di paling ujung. Di paling ujung hidup kita. Mungkin saya nggak tahu setelah saya bicara panjang lebar ini. Mungkin nggak tahu apakah saya akan membaikkan karakter lagi atau saya hanya akan membaikkan hal yang saya dapatkan pagi hari ini. Jujur saya bingung. Tapi saya pikir mungkin saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan pagi hari ini aja ya. Oke, saya percaya bahwa karakter itu sesuatu yang baik. Dan saya juga akan bagikan juga nanti di waktu yang akan datang. Sungguh tadi pagi waktu istri saya tanya sama saya, apa yang kamu mau bagiin? Saya masih yakin karakter. Kemarin waktu doa pagi, saya mendapatkan sesuatu yang beda memang. Tapi saya udah siapkan semua, tapi sampai malam masih bingung. Sampai akhirnya pagi saya berdoa dan saya pikir karakter lah yang mungkin yang paling tepat. Karena saya ngeliat ini yang memang sedang mau disampaikan kepada jemaat. Tapi gak tahu pas sekarang di depan ini, saya ngerasa ada sesuatu yang lain yang saya perlu untuk sampaikan buat saudara semua. Amin. Oke. Untungnya saya udah siapkan. Jadi saya nggak terlalu bingung, memang tidak terlalu persis dengan apa yang saya siapkan, tapi saya akan sampaikan ini satu hal yang kurang lebih sama. Saya mau menyampaikan apa yang sebetulnya Tuhan mau bicara kepada kita di masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau bicara sama kita? Jelas pasti Tuhan mau membentuk karakter kita, saya setuju. Dia mau membentuk kita menjadi orang-orang yang dewasa, kuat di dalam endurance ya, dalam ketahanan, itu benar. Itu salah satu hal yang kita percaya juga ya. Tapi hal lain yang saya mau sampaikan buat saudara pada pagi hari ini, saya mau sampaikan bahwa saat kita mengalami masa-masa seperti hari-hari ini, Tuhan mau kita belajar melihat dengan iman. Ini yang sebetulnya saya pikir perlu untuk orang Kristen di masa-masa sekarang. Itulah sebetulnya yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu jugalah yang membuat kita dibenarkan dan kita juga diampuni dosa-dosa kita karena kita percaya bahwa Kristus sudah mati buat kita. Ya. Nah hari ini saya mau menyampaikan satu firman. Firmannya saya mau buka dulu dari Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Tapi saya nggak akan baca semua karena ini cukup panjang. Tapi kita tahu ceritanya. Ini kisah di mana Yosua sedang memimpin bangsa Israel seperti yang minggu lalu Pak Diki sampaikan 2 minggu yang lalu. Minggu lalu Pak Yosef sampaikan mengenai Yosua ya yang memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Yosua sampai di gerbang Yeriko, itulah laut Teberaunya Yosua. Tadi kita bilang Musa itu tantangan terbesar saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah laut Teberau di depannya. Tapi Yosua adalah tembok Yeriko. Di situ dibilang di ayat yang pertama, dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Sudah lihat, dari perkataan ini kita bisa melihat bahwa begitu kokohnya tembok Yeriko. Begitu tertutupnya tembok Yeriko. Ya, bayangkan bahwa ini bukan suatu tembok yang biasa saudara, yang bisa dilompati begitu saja. Ini tembok yang bahkan firman Tuhan mengatakan pintu gerbangnya sudah menutup karena mereka tahu ada orang Israel yang sudah mendekat. Bahkan tidak ada orang yang keluar dan tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya dan tidak ada orang yang bisa keluar dari dalamnya. Itu yang didapatkan dari bahasa aslinya. Betul-betul tembok yang begitu kuat sampai lockdown itu betul-betul tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Itu yang dilihat oleh Yosua dan semua bangsa Israel. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka adalah ada tembok yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Dan mereka tahu persis ini bukan dengan kekuatan manusia mereka bisa melewati ini. Ya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lalu Tuhan menjelaskan, haruslah kamu mengelilingi kota itu selama 7 hari.
6 hari pertama kamu mengelilinginya tanpa bersuara. Tapi hari ke-7 kamu harus bersorak. Dan aku akan melakukan perkara yang besar di depan matamu, kata firman Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. Saya suka dengan bahasa Inggrisnya karena begini lebih jelas. See, lihat. Tuhan tuh bicara sama Yosua tuh begini. See Joshua, lihat Yosua, I have given Jericho. Aku telah memberikan, bukan I will. Bukan I will give. I have given Jericho into your hand. Pertanyaan saya, waktu Yosua mendengar firman Tuhan ini, apakah Jericho sudah dikuasai oleh Yosua? Apa yang Yosua lihat? Yang Yosua lihat tidak sama dengan apa yang Tuhan bilang, Tuhan hanya bilang, lihat Yosua, bahwa di mataku, kamu bisa lihat enggak? Di mataku, Yeriko itu sudah ada di tanganmu. Dan engkau telah mengalahkan Yeriko. Engkau telah mengalahkan pahlawan-pahlawan dan raja-rajanya. Mungkin Yosua bisa bilang, oh please Tuhan tolong. Mana gitu? Mana? Buktinya hari ini kita masih menghadapi tembok yang begini tinggi. Kok selalu ada tantangan gak langsung bisa masuk ke Kanaan begitu mudah. Sudah melewati sungai Yordan, lalu ngadepin lagi orang-orang Filistin, ngadepin lagi tembok Yeriko. Apalagi sih yang harus saya hadapin? Dan sekarang saya menghadapi tembok yang tinggi ini dan kamu bilang, lihat tembok ini sudah runtuh dan aku sudah memberikan Yeriko kepadamu. Banyak kali dalam hidup kita selalu bilang ini belum. Tapi apa saudara tahu bahwa di dalam Tuhan, Yesus, Allah Bapa kita sudah melihat bahwa itu sudah. Tadi kita mendapatkan firman Tuhan, dari waktu kita menyembah Tuhan. Di dalam dunia ini kita menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Ya Tuhan, Engkau telah mengalahkan dunia, tapi aku belum. Ya Tuhan, Engkau telah mengalahkan dunia, aku tahu. Engkau sudah bangkit dari kematian, Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini, Engkau sudah menerima kemuliaan, tapi aku belum. Tapi bukankah dari firman Tuhan bilang bahwa apa kaitannya antara pada waktu dia bilang, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita pikir gak ada hubungannya kadang-kadang pada waktu saya renungkan. Oke, kuatkan hati, tapi kamu yang mengalahkan dunia kan, bukan aku. Kecuali kalau aku sudah mengalahkan dunia, maka wajar kalau engkau bilang, kuatkanlah hatimu karena kamu sudah mengalahkan dunia. Tapi kenapa Tuhan bicara seperti itu? Tuhan mau memberitahukan kepada kita semua di sini bahwa aku, Tuhan Yesus bilang, telah mengalahkan dunia, maka kamu juga telah mengalahkan dunia. Maka firman Tuhan katakan, apa yang telah mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Apa yang telah mengalahkan dunia sebetulnya? Dunia itu apa? Kalau kita bicara dunia itu bukan cuma sekedar hewan, tumbuh-tumbuhan secara fisik, tapi dunia itu sistem, cara main, budaya yang dibangun, nilai-nilai yang ada, bahkan segala suasana, segala kejadian yang kita alami yang di dunia ini ada. Sakit penyakit, penderitaan, penganiayaan, intimidasi, kesendirian, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, air mata. Itu semua ada di dunia ini saudara. Penolakan, frustrasi, depresi, ya, menyakiti diri sendiri. Orang mencari pujian dari orang lain, orang mencari penerimaan dari orang lain. Itulah yang dunia punya hari ini dengan semua nilai-nilainya. Dan Tuhan bilang, aku telah mengalahkan itu semua. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul sudah mengalahkan itu semua hari ini? Bukankah kita masih mengalaminya? Bukan kita masih khawatir, kita masih takut. Bukan kita masih gelisah. Bukan kita masih jatuh dalam dosa. Bukan kita masih mengalami sakit penyakit. Bukan kita masih
mengalami kesendirian, penolakan, keputusasaan. Bukankah itu kita masih alami? Tapi apakah saudara tahu bahwa iman kita itulah yang membuat kita bisa mengatakan bahwa aku telah mengalahkan itu semua. Iman kita di dalam Kristus. Saudara, kalau kita lihat hari ini COVID dengan segala penyakitnya, saya nggak bilang bahwa kita semua akan imun dan tidak akan terkena COVID. Tapi saya sampaikan bagaimana sikap kita memandang penyakit. Bagaimana sikap kita memandang pergumulan yang kita alami itu akan berbeda sekali saat kita tahu bahwa kita punya iman untuk percaya ya bahwa Kristus telah mengalahkan itu semua, dan semua yang terjadi di dunia ini yang saya alami atau yang tidak saya alami, apakah itu baik atau tidak baik, ya, Kristus telah mengalahkan itu semua. Kristus menguasai itu semua. Kristus memegang kendali atas itu semua. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Siapa? Apakah hanya Yesus? Tidak. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 5, 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia, kuatkanlah hatimu. Itu artinya apa? Kamu percaya kepadaku, dan kamu juga telah mengalahkan dunia. Saya suka dengan lagu tadi, ada kata-kata weather heart, apa itu? Maaf, saya lupa kata-katanya. Lagu yang terakhir. I won't let the storm weather my heart. Saya tidak mau membiarkan badai hidup ini menjadi cuaca di dalam hati saya. Artinya apa? Mempengaruhi keadaan hati saya. Saudara bisa mengerti lagu ini apakah ini sesuatu yang mudah? Jelas enggak. Tapi apakah ini sesuatu yang mungkin? Ya pasti. Kenapa? Karena kita mau belajar hidup oleh iman. Kita mau belajar hidup bahwa apapun yang terjadi dengan hidup saya, mau hidup mau mati, mau sakit mau sehat, mau baik keadaan tidak baik keadaan, yang saya tahu persis bahwa hidup saya, hati saya, ya, roh saya itu sudah ada di dalam Tuhan. Baik hidup dan baik mati itu tidak ada lagi arti pentingnya buat saya, karena saya tahu bahwa saya mati pun saya akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan katakan di sana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan dan duka cita. Ya, saudara, saya mau sampaikan buat kita semua di sini bahwa itu yang dimaksud sebetulnya. Tuhan selalu memakai kata I have given you. I have conquered. Aku sudah. Banyak kali dia memakai kata-kata itu dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena memang itu sudah. Secara spiritual, semua apa yang kita alami dunia ini, hari ini saya khotbah, ya, minggu depan apa yang terjadi itu semua sudah ada, ya, di dalam Tuhan. Hidup kita itu bukan suatu lagi yang mengejutkan. Karena semua apa yang terjadi, waktu demi waktu, semua Tuhan sudah divine, sudah tetapkan untuk terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita bisa melihat iman yang seperti apa? Pertama, iman percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa mengalahkan kita, saudara. Mengalahkan itu artinya apa? Yang bisa membuat kita jatuh dan tergeletak dan kemudian kita terlepas dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang akan bisa membuat kita seperti itu. Yang kedua, iman seperti apa? Iman untuk tahu bahwa hidup di dunia ini semuanya tidak ada yang permanen. Tidak ada yang tetap. Satu tipuan si jahat saat saya mengalami masa-masa yang begitu berat di dalam hidup saya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus adalah ini akan tetap Yan buat kamu.
Selalu dibilang ini permanen buat engkau. Kamu akan tetap seperti ini. Kamu gak akan bisa sembuh. Kamu akan selalu penuh ketakutan seperti ini. Itu yang muncul terus di pikiran saya. Dan saya mau sampaikan buat saudara pada pagi hari ini bahwa itu semua adalah dusta dan bohong. Semua apa yang kita alami, seburuk apapun di dunia ini, kabar baiknya adalah itu hanya musim dan tidak permanen. Semua sementara. Semua sementara. Apapun. Ya. Apa yang membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan saudara saat kita memang sulit? Karena kita berpikir bahwa ini ada satu tunnel, satu lorong yang tanpa ujung. Kita selalu berpikir bahwa ini satu penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Apa sudah tahu bahwa itu adalah kebohongan? Itu adalah sesuatu yang sangat menjijikan yang iblis lakukan dalam hidup kita. Tidak ada saudara satu apapun yang permanen. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Punya satu alasan untuk ada satu pribadi yang akan memutus rantai dan akan memulihkan kita. Pada waktu hari-hari itu kami setiap hari sebagai satu keluarga, kami buka YouTube dan kami menyembah bersama. Itu ada satu khotbah yang saya lihat sekilas, itu mengenai Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, Allah yang ada di waktu ini. Apa artinya? Allah yang ada di waktu kapanpun, bahkan dia ada di masa depan kita. Dia adalah Jehovah Shammah. Itu kata Jehovah Shammah itu keluar itu di kitab Yeremia saat bangsa Israel di dalam pembuangan. Dan kemudian Tuhan bilang, engkau akan membangun Yerusalem. Dan Yerusalem akan menjadi rumahku dan aku ada di sana. Dalam bahasa aslinya itu Tuhan gak bilang I will be there. Saya suka sekali. I have been there. Masa itu adalah masa-masa di mana bangsa Israel sedang terbuang. Mereka pengen pulang ke Yerusalem, tapi gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bilang, aku sudah ada di sana. Pada waktu firman itu nyampe ke pikiran, ke telinga saya hari-hari tidak bisa mencari rema sendiri, tapi saya mendapatkan dari apa yang saya dengar, saya lihat ya dari tayangan-tayangan YouTube dan lain sebagainya. Tuhan sendiri bicara sama saya, aku sudah ada di sana Yan, di masa kamu akan sembuh. Waktu itu sepertinya sulit sekali. Apakah betul Tuhan saya tuh masih bisa sembuh? Apakah betul saya gak jadi gila nanti? Benar. Dan akhirnya apa yang Tuhan bilang, aku sudah ada di sana saat kamu sembuh. Aku sudah ada di sana saat kamu pulih. Itu sesuatu yang sulit sekali untuk saya bisa percaya. Apa benar gitu? Tapi saat hari ini, itu semua sudah mulai bisa dilewati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa He is true. Dia benar. Dia benar. Kita cuma bisa bilang belum. Tapi cobalah untuk kita bisa percaya. Ya Tuhan sudah, amin. Amin Tuhan sudah. Saya tahu Tuhan, hari ini saya masih sering jatuh dalam dosa pergumulan saya. Yang begitu terus menerus mengikat saya. Tapi engkau katakan bahwa engkau sudah menyembuhkan aku. Engkau sudah melepaskan aku. Aku mau mengimaninya Tuhan bahwa engkau sudah menyembuhkan aku. Amin Tuhan. Amin. Aku mau terima itu. Walaupun saudara masih melakukannya. Itu satu hal yang menurut saya aneh, betul. Banyak orang pikir kamu masih melakukan tapi kamu mengatakan bahwa kamu sudah sembuh. Kamu masih sakit tapi kamu mengatakan bahwa kamu sudah sehat. Kamu masih tertekan tapi kamu mengatakan bahwa kamu sudah merdeka. Kamu masih merasa sendiri dan khawatir tapi kamu sudah mengatakan bahwa kamu sudah bebas dan tidak khawatir lagi. Apa sudah tahu bahwa itulah iman? Apakah kita semua tahu bahwa itu adalah iman? Iman itu dekat di mulutmu. Apa yang kita sampaikan dengan mulut kita, itulah yang mendefinisikan bagaimana hidup kita. Saya nggak mengajarkan mengklaim sesuatu. Tapi saya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Kita imani, kita aminkan. Kalau kita ada orang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Oh, benarkah itu? Hari ini saya kalah dalam banyak hal, tapi aku mau mengaminkan Tuhan, betul, bahwa aku sudah menjadi pemenang dalam Engkau. Aminkan itu. Karena itu akan membangun iman dalam hidup saudara, membangun suatu kepercayaan penuh untuk melihat bahwa apa yang Tuhan katakan itu betul-betul terjadi. Saya mau sampaikan bahwa di musim dingin,
Apa saudara tahu di musim dingin di mana semua ada salju, sepertinya semua tanaman itu mati, semua binatang-binatang semua hibernasi ya, tidur ya untuk waktu yang panjang. Yang ada hanya pohon-pohon cemara. Apakah saudara tahu bahwa kalau saudara buka di YouTube, saudara bisa lihat bahwa di musim dingin di bawah tanah terjadi satu proses kehidupan saudara. Kita melihat di atas permukaan tanah itu suatu yang sangat gersang, suatu yang sangat kering, suatu yang wow, semua seperti warna pun hanya monokrom, putih, hitam, abu-abu. Langit pun abu-abu. Tapi apa saudara tahu bahwa di bawah salju itu, di bawah es ada sesuatu yang sedang terjadi. Saudara bisa lihat di YouTube. Begitu dinamisnya sesuatu yang terjadi di bawah tanah itu. Organisme-organisme, mikroba-mikroba itu semua hidup. Mereka tahan dengan cuaca yang begitu dingin. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggemburkan tanah. Mereka mempersiapkan tanah untuk musim semi. Tidak akan ada musim semi tanpa musim dingin. Tidak aneh saat CS mulai mencair. Tumbuh-tumbuhan begitu segar tumbuh. Tidak ada yang menyirami. Tidak ada yang merawat. Semua begitu indah sampai disebutnya musim semi karena bunganya begitu indah. Bahkan musim gugur, musim panas pun kalah dengan musim semi. Kenapa? Karena di 3 bulan sebelumnya ada mikroba-mikroba, ada organisme-organisme yang bekerja ya, untuk mempersiapkan musim semi. Kenapa saya perlu sampaikan ini buat saudara? Hidup bukan hanya sekedar apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita saudara. Hidup itu bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih indah, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah bisa kita lihat dengan mata kita. Jangan cepat-cepat menjudge dan mengatakan selesai. Saat Tuhan sendiri bilang belum. Apalagi dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita selalu bilang, oke, dan sudah selesai, nggak akan mungkin saya bisa pulih lagi, nggak akan mungkin saya bisa mendapatkan hal yang baik. Jangan pernah mengatakan itu, kalau itu memang belum selesai. Karena apa yang saudara dan saya lihat itu hanya sebatas sejauh ini, bahkan di balik tembok itu pun saya nggak bisa melihat apa-apa lagi. Sangat terbatas apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan lakukan jauh lebih besar daripada segala apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Semua apa yang kita alami itu sifatnya sementara saudara. Semua apa yang kita lihat itu sifatnya hanya terbatas. Ya. Di awal musim semi, hewan-hewan yang hibernasi mereka bangun dan kemudian mereka mulai makan makanan yang bernutrisi dan kemudian mereka mulai kawin dan lahirlah anak-anak di musim semi. Itulah sesuatu yang indah saudara. Tanpa ada musim dingin tidak akan mungkin ada musim semi. Jam 1 malam itu adalah hari yang baru. Saudara, masih gelap, betul? Tapi tanggal sudah berubah. Di mana firman Tuhan katakan, belas kasihanku, my mercy new every day. Bukankah berarti apa yang terjadi sebelum jam 12 itu tidak lagi perlu kita bawa? Betul matahari belum terbit. Betul belum ada suara burung. Betul belum ada langit yang biru. Betul masih gelap. Betul masih sepi. Betul masih rasanya seperti malam sebelum jam 12. Tapi apa saudara tahu bahwa itu adalah hari yang baru. Ya. Tuhan sedang mempersiapkan pagi hari. Ya. Untuk nanti jam 5, jam 6 kita bisa melihat matahari dan langit yang biru. Saudara, kalau kita melihat gelap itu bukan berarti hidup berhenti. Kalau kita melihat langit tidak cerah, itu bukan berarti bahwa itu akan selama-lamanya. Saat kita bilang hari ini hujan deras dan seharian hujan terus-menerus, sampai kita nggak bisa pergi kemana-mana, itu bukan berarti bahwa itu akan terus-menerus seperti itu. Ya, saya mau sampaikan hari ini. Ya. Kalau saudara melihat pada waktu saudara mau naik sepeda keluar untuk olahraga dan kemudian pada waktu siap-siap semua udah siap mengeluarkan sepeda saudara dari rumah dan kemudian hujan deras besar. Mungkin saudara kesal, marah, bahkan mengumpat di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Dasar nih
hujan, gini, bla 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 bla. Ya aduh, ada aja gue udah mau pergi naik sepeda. Tapi apa saudara bisa membayangkan bahwa di kasus yang sama, hujan yang besar itu, di tempat yang lain, ada seorang petani yang sedang berdoa, Tuhan berikan hujan, ini tanah saya kering. Dan pada waktu kita sedang marah-marah karena hujan, ada orang lain yang sampai dia nangis mungkin, sampai dia bersyukur sama Tuhan, itu hujan besar. Sehingga membuat kebunnya, ladangnya semua kembali penuh dengan air. Apa yang kita lihat itu hanya sebatas kecil. Tapi cobalah untuk mulai, saya belajar, cobalah untuk mulai melihat jauh lebih daripada apa yang kita bisa lihat. Hari ini hujan dan kita memang tidak lagi mau hujan. Cobalah untuk melihat ada orang lain yang sedang bersyukur dengan hujan ini. Dan saya juga mau bersyukur dengan dia. Saya mau berterima kasih sama Tuhan untuk padi yang hari ini disiram air. Ya, irigasi yang kosong, tidak ada air, terus terisi oleh air. Walaupun saya nggak punya kebun, walaupun saya nggak punya sawah. Tapi cobalah untuk punya satu cara pandang yang lebih besar daripada apa yang kita lihat. Firman Tuhan kata di Pengkhotbah 3:1-8, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun, for all things, semua hal di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Gak bisa kita bilang, oh lahir terus, oh meninggal terus. Enggak. Ya, semua itu ada lahir dan meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut tanah yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Pada waktu kita menangis hari ini, jangan pernah pikir bahwa ini akan selama-lamanya saudara. Akan ada waktu di mana saudara tertawa. Aminkan itu, imani itu saudara. Supaya saudara bisa sembuh. Supaya saudara punya pengharapan, punya kekuatan saat mengalami masa-masa di mana saudara menangis hari ini. Kalau kita sudah mengalami masa-masa sulit dan tidak ada lagi pengharapan untuk percaya bahwa ini hanya sementara, saudara-saudara akan habis. Si jahat akan bersuka cita dan melihat bahwa ya apa yang dia bohongkan itu dan omongan itu terjadi dan kita percayai. Tapi saudara, kita bersyukur bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan itu baik, dia tidak selalu membiarkan kita menangis. Akan ada waktu di mana kita tertawa. Ada waktu untuk meratap, tapi ada waktu untuk menari. Ya, ada waktu untuk membuang batu, tapi ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk seperti sekarang. Dulu saya nggak pernah mengerti menahan diri dari memeluk itu kapan ya terjadinya. Tapi hari ini terjadi saudara. Kita semua menahan diri dari memeluk orang yang kita kasihi. Ya, Katmil tadi datang sama saya mau jabat tangan aja, saya langsung menghindar dan saya kasih siku saya. Maaf Katmil. Tapi ya itu terjadi. Ya, ada waktunya. Tapi apakah menahan untuk memeluk itu akan terus? Apakah seperti hari ini di mana kita menjauhkan diri itu akan terus? Saudara bisa jawab dalam hati saudara. Apa yang saudara mau percaya? Betul, sebulan belum, 2 bulan belum, 3 bulan belum. Bahkan ada second wave, ada gelombang kedua yang lebih berat daripada sebelumnya di negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Bahkan kita melihat di negara kita, wah setiap hari trennya selalu naik. Vaksin juga nggak tahu jelas gimana. Ya, betul. Tapi apakah itu menjadi alasan buat kita untuk bilang bahwa tidak ada pagi? Apakah pada waktu kita melihat jam 1 malam, jam 2 malam masih gelap, kita bisa bilang bahwa oke, berarti ini akan terus gelap dan tidak akan pernah ada jam 6 pagi? Apakah pada waktu kita mengalami musim hujan, kita membuang semua baju musim panas kita? Apakah pada waktu musim panas kita membuang jas hujan kita? Ada yang melakukan seperti itu? Tapi gak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu hanya sementara. Hujan akan datang lagi dan itu betul. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ya, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara, firman ini jelas mengatakan bahwa semua itu ada musimnya. Iblis selalu bilang bahwa semuanya permanen,
Tapi apa saudara tahu bahwa tidak ada yang permanen di dunia ini selain janji Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tidak ada permanen di dunia ini selain apa? Selain kita yang percaya pada Yesus akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Wow. Kita nggak pernah lagi lihat neraka, saudara. Kita nggak pernah lagi mencium bau neraka itu seperti apa. Kita nggak akan pernah melihat neraka itu dalamnya seperti apa, saudara. Kenapa? Karena kita sudah punya tempat di surga. Itulah yang pasti. Itulah yang tetap. Karena apa? Karena kematian Kristus di kayu salib. Dan karena kita percaya bahwa kematiannya itu mengampuni dosa kita dan membuat kita berdamai dengan Allah Bapa. Saat mendung dan mulai sore ke malam, besok tetap akan ada pagi hari yang terang. Gak akan selalu begini. Yuk kita sama-sama ngomong sama teman sebelah, ya, gak akan selalu begini. Bisa? Yuk, gak akan selalu begini. Tidak akan selalu begini. Jangan pernah bilang selalu. Ya, tidak ada yang selalu. Karena dunia ini itu ada di tangan Tuhan dan Tuhan sudah menang atas dunia ini dan Dia sudah memegang hidup kita. Hidup kita bukan mengalir begitu saja. Hidup kita bukan seperti daun yang ditiup angin ke kiri, ditiup angin ke kanan, ke bawah. Tidak. Hidup kita diatur oleh tangan yang membawa kita kemana tangan itu mau. Ya. Banyak orang pikir hidup saya itu mengalir seperti angin begitu saja, dibawa ke sana ke sini, dibawa lari ke sana. Itu mungkin yang sudah lihat. Tapi itu yang bukan benar. Yang benar ada tangan Tuhan yang membawa daun itu. Kalau daun itu adalah hidup kita, kemana daun itu akan jatuh, kemana daun itu akan menempel. Itulah hidup kita. Saudara. Pengharapan di masa sulit bahwa masa ini sementara. Yang diperlukan buat kita adalah kita menunggu dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, bukan menunggu dengan gelisah dan takut. Mulai banyak untuk membaca firman, banyak membangun iman kita, banyak mengucap syukur, banyak hidup di masa sekarang. Pada waktu saya mengalami masa-masa waktu saya mengalami masalah dalam hidup saya belajar untuk present time. Dulu saya jalan aja cepet. Dulu saya duduk aja gak mikir bahwa saya sedang duduk. Dulu saya makan aja kayaknya udah mikir setelah makan mau ngapain. Apa sudah tahu bahwa itu bukan yang harus kita punya? Apa yang terjadi di depan kita itu? Bukan urusan kita. Apa yang saudara khawatirkan tentang hidup itu banyak sekali yang tidak terjadi. Cobalah untuk menikmati. Saya sekarang belajar makan, saya menikmati pelan-pelan. Saya lihat tempe yang saya makan tadi pagi dan saya mulai nikmatin, oh enak, ini kayaknya kurang asin sedikit ya. Oh saya tambahin garam, saya nikmati. Saya mandi pun selama ini selalu maunya cepat. Bahkan mandi kucing. Ya, padahal kucing gak pernah mandi, saudara. Ya, takut air. Ya, tapi ya itu mandi kucing, cepat lah gitu. Tapi saya mulai menikmati. Cobalah untuk menjadi orang present time sekarang. Cobalah menjadi orang yang lebih lambat di dalam berjalan, lebih lambat di dalam melakukan segala sesuatu. Bukan saya bilang bahwa saudara menjadi orang yang lambat, tidak. Tapi cobalah untuk menikmati semua apa yang sedang sekarang saudara lakukan. Kalau saudara sedang duduk mendengar khotbah, nikmati duduk saudara. Ya, kalau saudara di belakang saudara sedang mengoperasikan sound, nikmati waktu ini. Jangan pikirkan, wah nanti dari sini ngapain, oh saya terus ngapain. Tidak. Cobalah untuk mulai melakukan hal-hal yang ada sekarang dan saudara akan bisa melihat dengan mata yang lebih terbuka dan saudara akan bisa bersyukur. Itu yang saya alamin. Dulu saya susah sekali untuk mengucap syukur. Tapi sejak saya menjadi lebih lambat di dalam melakukan hal-hal tertentu dan saya mulai lebih menikmati itu, saya mulai bisa mensyukuri. Mensyukuri semua apa yang ada di meja makan saya, mensyukuri anak-anak saya waktu nyanyi sendiri, mensyukuri saat saya dengar pagi hari itu ada suara tiba-tiba kok ada burung di mana ya bisa ada suara berkicau begitu. Dulu saya nggak pernah dengar bener gitu ada burung, ini burungnya masih baru deh kayaknya nyampe di sini. Ternyata kata istri saya sudah lama ada suara burung, saya baru dengar suara burungnya sekarang. Wow, begitu indah sekali saat kita mulai belajar untuk
bersyukur ya, di dalam segala apa yang kita jalani sekarang. Ya, amin. Saya mau mengambil satu hal ya, mungkin ini satu agak sedikit menyimpang sedikit tapi menarik sekali di dalam huruf kanji Cina dan Jepang. Itu kata krisis itu tidak ada. Kata krisis itu mungkin bisa dibuka yang saya siapkan. Itu kata krisis itu, nah saya nggak tahu bacanya apa, yang bisa bahasa Mandarin mungkin, tapi kiki katanya. Mungkin bukan kiki, ada ki atau apalah, saya nggak tahu. Tapi tersusun dari kata bahaya dan peluang. Menarik ya. Ini krisis. Krisis itu bahaya dan peluang. Kenapa saya perlu untuk menyampaikan ini? Saya mau menyampaikan bahwa pada waktu kita memandang krisis dalam hidup kita, kita bisa melihat dari dua sisi. Mana yang kita mau lihat? Apakah kita mau melihat ini sebagai satu bahaya saja? Ataukah kita akan melihat ini satu kesempatan, satu peluang? Untuk saya lebih bersyukur, untuk saya lebih bisa menikmati keluarga saya, untuk saya bisa lebih lagi hidup di dalam keadaan yang lebih baik, untuk membuat saya menjadi orang-orang yang lebih bisa merasa aman dengan apa yang saya punya hari ini. Jangan lewatkan masa-masa krisis dalam hidup saudara, karena masa krisis adalah masa yang baik di mana saudara bisa menjadi lebih baik.